Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah Masih. fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas karunia Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kaki kita pada pagi hari ini, seluruh amal baik yang kita lakukan di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam ta'zim kita haturkan teruntuk baginda ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para hujaj, para guru, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati takmir Masjid Al-Istiqomah beserta pengurus Yayasan Al-Istiqomah yang hadir di antaranya Ustaz Agus Budi, Ustaz Jalil, dan para asatidah yang lain, para sepuh, para orang tua yang hadir di antaranya Al-Mukarram Ustaz Abdul Majid, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang mohon izin tidak disebutkan satu demi satu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kudrat dan iradatnya Allah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, sekalipun mungkin Masya Allah tadi di jalan Ustaz Budi sempat ragu juga ini nyampe gak ke Masjid Al-Istiqomah. Jadi qadarullah, motor yang biasa dipakai tengah jalan pas kelurahan Jaka Sampurna itu ya, tiba-tiba berhenti. Ternyata pas dilihat banyak kempes. Mana malam-malam saya ini ada tambal ban gak ya? Ada tambal ban gak ya jam segini gitu kan ya. Akhirnya ternyata di bawahnya ada ya. Dan baiknya lagi insya Allah kan nungguin tambal ban lama banget. Mohon maaf saya tadi nelpon. Tadinya saya mau nelpon Pak Wandi tadi gitu kan. Tapi ingat ada Alba, saya telepon Alba. Ternyata Masya Allah itu tukang bengkel baik banget. Ustaz bawa aja dulu motor saya katanya. Ntar balikin lagi pulangin motor ditaruh semua. Masya Allah. Jadi luar biasa ini hanya beberapa selama
Mondar-mandir udah 6 tahun kita istiqomah baru ngalamin kempespan. Kalau yang tawuran ya sering gitu kan, lewat yang tawuran. Cuma kempespan baru kali ini, insya Allah. Ternyata paku gede banget, ya bukan mau suzon, bukan. Itu kan yang mau ada paku, panjang banget paku. Insya Allah, doanya mudah-mudahan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas kudrat Allah, atas kekuasaan Allah. Kita mah cuma punya rencana, apapun itu yang menentukan itu adalah takdir Allah. Makanya Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam Syarhul Hikam beliau menjelaskan sawabiqul himam la tahriqu aswarul aqdar, begitu kata beliau. Kalau diterjemahkan, sekeras apapun usaha kita, sekuat daya dan upaya kita, maka pada akhirnya kita tidak akan pernah lepas daripada takdir Allah. Intinya begitu. Bahwa kita manusia cuma disuruh untuk berusaha, kita manusia cuma disuruh untuk berjuang, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya orang sudah ditanamkan di dalam hatinya terus prinsip yang seperti itu, maka insya Allah apapun yang dia kerjakan tidak akan menuntut, tidak akan mendikte tentunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu memberikan kepada kita sesuatu itu tentunya adalah diukur daripada batas kemampuan kita. Kualitas diri kita itu apa dari Allah yang diberikan buat kita semua. Kalau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua berat tentunya, berarti kualitas diri kita di hadapan Allah pun itu sudah besar. Sebaliknya, kalau seandainya yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kecil, berarti kualitas hidup kita di hadapan Allah adalah kecil. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu diukur dari segi kapasitas atau kemampuan kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas ibu bapak sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menanggungkan seseorang dengan sesuatu itu yang di luar batas kemampuan orang tersebut. Kalau Allah memberikan kepada kita sakit, maka sakit tersebut sudah diukur dengan kekuatan jiwa kita. Kalau Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, maka itu sudah diukur dengan batas kemampuan jiwa kita. Sebaliknya pun, kalau seandainya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang miskin, orang yang susah, orang yang serba kekurangan, orang yang selalu menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya, itu pun sudah diukur dari kemampuan diri kita oleh Allah. Katanya kan kalau seandainya ujian, begitu kata baginda Rasulullah SAW, yang oleh Allah diberikan kepada para nabi, lalu oleh Allah diberikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan kuat menanggung daripada ujian tersebut. Contoh sederhana saja Pak, kalau seandainya sakit yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, lantas Allah berikan kepada kita. Coba lihat di dalam kitab Duratun Nasihin, di antaranya Pak, gambaran sakitnya Nabi Allah Ayub alaihi salam itu seperti apa. Mungkin dari dulu sampai sekarang penderitaan orang yang sakit belum sampai kepada titik
sakit yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam. Kalau seandainya susahnya hidup kita, mungkin ya, mungkin kita sekarang merasa susah, ya Allah, itu tadi. Ada ternyata Nabi yang menghadapi kehidupannya begitu amat sangat sulit. Nabi yang menghadapi kehidupannya begitu amat sangat susah. Di antaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lihat di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Allah Yusuf alaihi salam di antaranya dimusuhi oleh semua keluarganya. Hampir semua keluarganya, adik, kakak-kakak dan Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu memusuhi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ujian, musibah yang Allah berikan kepada para nabi, para auliyaillah, orang-orang yang soleh, lantas Allah berikan kepada kita, maka mungkin kita tidak akan kuat untuk menanggung daripada semua ujian itu. Alhamdulillah, kita sampai saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan tentunya untuk menanggung penderitaan-penderitaan daripada hidup yang kita jalani. Dulu di zaman pandemi mungkin ibu kadang-kadang kita kan ini kita tak pernah berpikir lagi kapan ini kiranya akan berakhir. Ya Allah, berat banget menghadapi hidup, berat banget menghadapi hari. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Makanya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah cuma diperintahnya untuk ikhtiar, hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dari ikhtiar itulah, dari bekerja itulah, dari perjuangan itulah yang akan menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim intisainya, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, penjelasan-penjelasan di antaranya bahwa surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada seseorang, itu semuanya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara proses kitalah untuk mencari surga dan proses kitalah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi catatan-catatan amal kebaikan kita ataupun amal buruk di dalam kehidupan kita. Hanya udah semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hidup kita udah begitu, kita akan ringan. Karena biasanya orang berat itu, ya Allah, dihadapin hari esok kok berat gitu ya. Gimana ini mau bulan Ramadan? Ya Allah, gimana ini mau lebaran? Kita belum punya apa-apa, kita kagak bekerja, kita selalu berpikirnya besok, selalu berpikirnya lusa, selalu berpikirnya minggu depan, selalu berpikirnya bulan depan, bahkan kita berpikir tahun depan. Padahal kemarin di antaranya yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab Naswaibul Ibad di sini disampaikan bahwa di antara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap dan gulita, di antara yang menyebabkan hati kita menjadi, di antara yang menyebabkan hati kita menjadi kotor adalah kita selalu umri, kita selalu panjang harapan kita, selalu kita berangan-angan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, bahkan mungkin kalau mampu 50 sampai 100 tahun kemudian sudah ada di dalam imajinasi kita, sudah ada di dalam pikiran kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hanya usaha.
hanya bekerja, hasil itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua kita selalu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Karena itu adalah merupakan inti daripada keyakinan diri kita kepada Allah. Itu adalah keteguhan terpunya jiwa kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sumber daripada malapetaka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah di saat kita merasa ragu dengan Allah. Tapi kalau hidup kita selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan selalu berhusnuzon kepada Allah. Kita akan selalu berbuat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan apa yang menimpa di dalam kehidupan kita itu adalah ladang pahala ibadah kita di hadapan Allah. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya begitu ya? Sampai umat yang lain merasakan ajibtu li amril mu'minin. Umat-umat yang lain itu merasa kagum dengan kita orang-orang mukmin. Segala urusan yang Allah berikan kepada kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan berbuah baik. Kalau seandainya kita dikasih nikmat, kita bersyukur, akan jadi nilai kebaikan. Kalau seandainya kita dikasih musibah, kita selalu bersabar kepada Allah, maka itu pun akan menjadi nilai kebaikan. Maka tidak ada yang sia-sia ibu bapak di dalam kehidupan ini. Sepanjang kita mau bersyukur, sepanjang di dalam kehidupan kita selalu mau bersabar kepada Allah. Mari kita sama-sama untuk menata kehidupan kita, untuk menata batin kita, untuk menata jiwa kita, biar kita lebih yakin kepada Allah, biar kita selalu tertanam di dalam jiwa kita itu husnuzon kita kepada Allah. Baik sangka kita kepada Allah, bukan selalu bersuzon sama Allah, selalu buruk prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, ya Allah, kenapa hidup kita selalu begini? Ya Allah, kenapa keluarga kita selalu begini? Ya Allah, kenapa negara kita selalu begini? Paling tidak itu adalah menunjukkan bahwa tidak yakinnya kita kepada Allah, bahwa buruknya kita, sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian kita bersama-sama ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali, ini masih sambungan daripada makalah yang ke-10. Qala Abu Thayyib, dan kemarin di antaranya yang menyebabkan hati kita menjadi terang itu adalah wasuhbatus sholihina, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mempergauli orang-orang yang baik adalah akan menyebabkan hati kita menjadi terang. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan menyebabkan hati kita akan bercahaya. Nah, di sini di antaranya ungkapan atau perkataan daripada Abu Thalib, kata beliau, man jalasa ma'a samaniyata asnabin zadahullahu samaniyata asyaka. Siapapun orangnya, jalasa di sini artinya, kalau jalasa kan duduk ya. Kita duduk artinya apa? Siapapun orangnya yang bergaul dengan 8 golongan, maka akan timbul di dalam diri orang tersebut adalah 8 sifat. Jadi jangankan dengan manusia, ibu. Di dalam sebuah hadis kan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang mengembalakan unta, kata baginda Nabi, maka akan lahir di dalam jiwa orang tersebut rasa angkuh dan rasa sombong. Dan siapapun orangnya yang mengembalakan kambing, maka akan lahir di dalam jiwa orang tersebut sifat rahim, sifat welas dan sifat kasih, termasuk diantaranya sifat kasih sayang.
Sampai Nabi bilang, kita bergaul dengan binatang saja yang kagak punya akal yang sempurna, itu ternyata berpengaruh di dalam kehidupan atau berpengaruh di dalam jiwa kita. Ini bergaul dengan manusia. Makanya ada pepatah, sikapmu, karaktermu, pribadimu adalah orang yang kau pergauli. Kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan menjadi baik, insya Allah. Kita bergaul dengan orang yang buruk, maka pelan-pelan, insya Allah mungkin, kalaupun tidak semuanya sifat buruk dari orang yang kita pergauli itu tidak nempel di dalam jiwa kita, tapi paling tidak ada sedikit dari sifat buruk orang yang kita pergauli itu akan lahir tumbuh di dalam jiwa kita. Makanya kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ada kalimat begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap orang yang dikeluarkan dari perut ibunya semuanya menepati fitrah keislaman, semua menepati fitrah kesucian, semua menepati fitrah keimanan. Fa inna abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Majusi, ataupun sebagai seorang Nasrani. Bahkan orang tuanya pun yang menjadikan dia orang yang tidak mempunyai anak. Itu artinya apa? Lingkungan, pengaruh di dalam kehidupan kita, karakter kita, jiwa kita, pribadi kita, itu dipengaruhi dengan siapa yang kita pergauli. Makanya di sini Abu Thalib menjelaskan, siapapun orangnya yang bergaul dengan 4 atau 8 golongan, maka akan timbul di dalam diri orang tersebut 8 sifat. Mana yang pertama? Man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warrugbata fiha. Nah ini yang pertama. Man siapapun orang jalasa yang bergaul ma'al aghniyai beserta orang-orang yang kaya raya, zadahullahu, maka Allah akan menambahkan bagi orang tersebut hubbad dunya, mencintai dunya, wa rubbatu fiha. Rubbah itu kalau dalam bahasa kita meresap, kagum kita dengan dunia. Jadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang kaya raya, yang mana mungkin kita garis bawahi orang yang kaya yang mana tentunya, karena ada prinsip di dalam prinsip ekonomi kan begini, katanya begini Pak, siapapun orangnya yang ini prinsip ekonomi, siapapun orangnya yang bergaul dengan orang kaya, maka orang tersebut akan menjadi kaya, katanya begitu. Siapapun orangnya yang bergaul dengan orang sukses, maka orang tersebut insya Allah akan menjadi sukses. Dan siapapun sebaliknya, orang yang bergaul dengan orang yang miskin, maka orang tersebut akan ketularan miskin. Dan siapapun orangnya yang bergaul dengan orang kerdil, maka orang tersebut akan ikut kerdil, tentunya di dalam pemikirannya. Ini prinsip ekonomi, bukan ya? Ini prinsip lahiriah kita. Tapi pada hakikatnya Abu Thalib menjelaskan, siapapun orangnya yang bergaul dengan orang yang kaya raya, maka akan lahir di dalam diri orang tersebut hubbud dunya, kecintaan
kepada dunia. Warubbahu, dan rasa resepnya kita biha pada dunia. Wah, itu ya ternyata bahaya nih Ustaz Jalil ya. Kita bergaul sama orang kaya, kita bisa butuhnya. Orang kaya yang mana? Orang kaya tentunya yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya kita bergaul dengan orang yang kaya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dari kekayaan itulah yang menyebabkan kita akan terdorong menjadi lebih dekat dengan Allah. Taruh Pak, ini deh. 2 tahun ini saya punya kenalan anak muda, gitu ya. Dia kontraktor, udah kontraktor, arsitek, gitu kan ya. Udah arsitek, termasuk konsultan perizinan, masya Allah. Orang kaya, katanya tuh orang itu, emang kaya, tanahnya aja di mana-mana, gituan, masya Allah. Saya pernah dibawa ke tempat Ustaz, mohon doanya ini insya Allah akan dibangun, itu kan ya, di daerah sini Bekasi, banyak banget. Terus dibawa ke kontrakannya banyak. Nah ini Ustaz kontrakan saya, yang ini ada 28 pintu satu tempat, yang ini ada 32 pintu satu tempat. Ada berapa kontrakan? Alhamdulillah punya 7 tempat. Allah, ini berarti orang kaya kata saya, orang kaya. Tapi alhamdulillah, ini alhamdulillah ibu bapak tiap bulan di rumah saya, di majelis taklim saya ada santunan yatim piatu. Dulu awalnya 10 orang, sekarang 20 orang. Terus asal momen-momen tertentu sampai 200 orang. Masya Allah. Orang kaya yang seperti itulah yang justru akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di rumah punya majelis taklim, gitu kan? Punya majelis taklim udah berjalan dari semenjak saya ke Jati Bening. Tahun 2010 saya ke Jati Bening, itu majelis taklim saya dirikan 2011. Itu jamaahnya itu Bapak ada 15 orang, gitu kan ya? Kurang lagi ada 10 orang, ada lagi 20 orang, terus aja begitu Ustaz Jalil. Akhirnya saya ngomong sama bapak itu, gimana ya Pak, biar majelis taklim jadi ramai. Katanya Ustaz, nggak apa-apa, nanti tiap minggu saya sediakan makanan. Sebulan sekali saya siapin makan rame-rame. Nanti momen-momen tertentu saya bagi sembako. Nanti mau lebaran saya kasih uang satu-satu. Ya Allah, saya bilang itu ke jamaah pengajian, gitu kan, insya Allah ibu, mudah-mudahan ada rezekinya. Nanti tiap kita pulang pengajian, kita makan-makan. Masya Allah, berapa sekarang? Udah 50 orang tuh jamaah majelis taklim, gitu kan? Udah 50 orang. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara orang yang kaya raya. Maka orang yang seperti itulah justru yang akan menjadikan kita bukan terlalu cinta sama dunia. Tapi kalau seandainya orang yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu kagak ada artinya, kagak ada apa-apa. Maka bersyukur, ya Allah, kalau nggak ada orang kaya nggak ada orang kaya, ini nggak mungkin di masjid akan berdiri semudah ini. Kalau nggak ada orang yang kaya raya, nggak mungkin agama itu akan tegak berdiri. Kata baginda Rasulullah SAW, bahkan para ulama menjelaskan, maqamadin kan begitu, illa bil mal, tidak akan berdiri agama kecuali dengan harta. Itu kan ya, dengan harta agama itu. Nah, itu yang pertama di antaranya, bahwa kata Abu Thayyib, man jalasa ma'al aghniyai zadahu Allahu hubbad dunya wa raghbatu fiha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i, siapapun orangnya yang bergaul dengan orang-orang yang fakir, ternyata ada nih, hasola lahu syukra warridha bi ismatillahi ta'ala. Orang yang bergaul dengan orang-orang yang miskin, maka akan hasil lahir pada diri orang tersebut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
waridho, dan kita merasa puas biqismatillahi ta'ala, akan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bergaul dengan orang yang miskin, orang yang bergaul dengan orang yang susah, maka akan lahir timbul di dalam diri orang tersebut rasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita main tuh ya ke tempat orang-orang yang katanya di situ orang-orang yang susah, orang yang kagak punya rumah, kan ya? Ataupun orang yang punya rumah, tapi mungkin rumahnya kagak layak untuk ditempati, kagak layak untuk dihuni. Masya Allah, rumahnya bocor, gitu kan ya? Tempat tidurnya lihat. Maka di saat kita kembali ke rumah kita, Masya Allah, rumah kita enak banget ya Pak ya. Rumah kita enak banget. Rumah kita kagak bocor. Rumah kita enak untuk diduduki. Rumah kita enak untuk ditempati. Maka apa yang lahir di dalam hati kita? Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ada orang yang lebih susah dari saya. Ternyata ada orang yang lebih kekurangan daripada saya. Ternyata ada orang yang hidupnya lebih berat daripada kita semua. Makanya kenapa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam urusan dunia yang harus kita lihat itu adalah orang yang ada di bawah kita. Sementara di dalam urusan ibadah yang harus kita lihat itu adalah orang yang ada di atas kita. Jangan di dalam ibadah lihat orang yang ada di bawah. Kita masih alhamdulillah bisa puasa Senin Kamis, dua orang tidak pernah puasa, gitu kan ya? Kita mah alhamdulillah masih bisa sholat tarawih, tuh orang ke masjid aja kagak. Kita mah alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran, tuh orang baca Al-Quran aja kagak bisa. Di dalam urusan dunia, lihat orang yang ada di atas kita. Karena kalau seandainya di dalam urusan akhirat kita melihat orang yang ada di atas kita, maka akan lahir di dalam diri kita itu, ya, kita ingin untuk melakukan ibadah seperti orang tersebut. Kalau di dalam urusan dunia itu kita melihat orang yang ada di atas kita, ya Allah, kita punya motor, lihatnya tetangga kita yang punya mobil, ya Allah, kenapa saya ya? Padahal kerjanya bareng, tempat kerjanya sama. Itu kan ya, rumahnya juga sama, kita tinggalnya di sini. Kenapa tetangga sebelah punya mobil, kita cuma punya motor? Itu kan ya. Coba bayangin. Maka kalau seandainya itu selalu kita lihat, prihatin terus jiwa kita, susah terus jiwa kita, tapi lihat samping kita, oh ternyata ada orang yang lebih susah dari kita. Kata Imam Al-Ghazali kan begitu. Di dalam urusan dunia kita lihat orang yang ada di bawah kita. Kalau dalam urusan akhirat kita lihat orang yang ada di atas kita, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan selalu giat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua itu. Jadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang fakir, maka akan timbul di dalam diri orang tersebut syukur. Kita akan merasa syukur, alhamdulillah ya Allah, dan ridho akan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, wa man jalasa ma'as sultan. Nah ini, siapapun orangnya yang bergaul ma'as sultan, dengan penguasa, zadahullahu kuswata wal kibra. Siapapun orangnya yang bergaul dengan penguasa, maka akan timbul di dalam dirinya itu uswah. Uswah itu apa? Keras hati. Kalau dalam bahasa kita muawanah mah uswatul qalbi atau uswatul qalbi, keras hati kita. Wal, dan sifat sombong. Wah, merasa kita punya backing nih, merasa kita punya di belakang kita nih, kita punya jenderal nih di belakang kita. Wah, kenalan kita nih, orang-orang yang besar, pejabat kenalan kita, maka akan lahir di dalam diri kita itu sifat yang sombong. Coba aja lihat kemarin Pak ya, kasus-kasus yang baru aja, kasus-kasus yang baru, ada orang
di tengah jalan keserempet mobilnya, ya, sama mobil orang lain. Akhirnya dia apa? Itu mobil ditumbuk sampai diseret-seret, bahkan ada sampai orang yang ngacungin senjata. Ternyata setelah diselisih, orang tersebut punya backingan orang kuat, pejabat backingannya, jenderal bahkan backingannya, penguasa bahkan backingannya. Akhirnya apa yang terjadi? Benar bahwa orang yang bergaul dengan sultan, tapi kita selalu harus menggarisbawahi sultan yang mana tentunya, penguasa yang mana tentunya, itu kan. Karena di saat orang bergaul dengan para penguasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan pada diri orang tersebut itu adalah uswah, keras hati kita, wal kibru, sifat sombong. Jadi benar, siapa orang yang kita pergauli, maka itulah yang akan menjadi karakter hidup kita. Titik. 3 aja dulu yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, siapapun orang yang bergaul dengan orang yang kaya raya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir pada diri orang tersebut adalah hukum kita. Dan siapa orang yang bergaul dengan orang-orang yang fakir, maka akan lahir pada diri orang tersebut rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya yang bergaul dengan para penguasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan keras hatinya dan akan melahirkan sifat angkuh, sifat arogan di dalam diri orang tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita sekarang lagi berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Sedikit lagi kita akan mencapai kepada pertengahan bulan Sya'ban. Hari Selasa ya Ustaz ya. Hari Selasa itu nisfu Sya'ban, insyaallah. Malam Rabunya kita nisfu Sya'ban, insyaallah pertengahan di bulan Sya'ban. Ada banyak fadilah tentunya, ada banyak keistimewaan yang Allah simpan di bulan Sya'ban tersebut. Di antaranya paling tidak ada 3 yang paling istimewa yang Allah turunkan di bulan Sya'ban itu. Yang pertama adalah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang berkaitan dengan sholawat. Jadi perintah sholawat Allah turunkan itu di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang kedua. Yang ketiga, paling tidak di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala bertepatan di malam nisfu Sya'ban tahun kedua pasca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Allah menurunkan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itulah 3 keistimewaan yang Allah perintahkan di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil keuntungan tentunya dari bulan Sya'ban. Kita isi bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam aktivitas. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita puasa. Banyakin di bulan Sya'ban ini. Puasa tingkatin di bulan Sya'ban ini untuk lebih mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ada di dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan yang mulia, dan kita mengingat guru-guru kita, orang tua kita yang berjasa di dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita doakan mudah-mudahan buat al-maghfurlah guru kita Kiai Haji Ahmad Taufan Firdaus. Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian, mohon diikhlaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup taklim kita dengan membacakan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu